Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun engkau berada saat ini, percaya Tuhan pun ada. Dia sanggup mengubahkan hidupmu, dia sanggup memulihkan hidupmu. Bahkan dia sanggup menyembuhkan setiap sakitmu. Yang percaya katakan amin. Mari bersama-sama kita mau siapkan hati kita, datang dengan sungguh-sungguh alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan saat ini. Mari bersama-sama kita mau tundukkan kepala satu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang sungguh begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan yang sampai hari ini kami boleh rasakan, kami boleh alami. Kami sungguh bersyukur. Saat ini Tuhan kami siapkan seluruh hati kami, pikiran kami untuk kami siap memberi yang terbaik buat Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan kami. Kau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami Tuhan, karena kami percaya 2-3 orang bersehati, bersepakat, berdoa kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir, Tuhan mendengar setiap seruan doanya. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah yang gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan.
isi hati kami Tuhan. Kau Tuhan yang mengetahuinya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Bahwa kami semakin dekat, bahwa kami semakin melekat dengan hati-Mu. Seperti rusa yang haus merindukan aliran sungai, begitupun jiwa kami Tuhan, yang selalu rindu haus akan Engkau. Kami mau sungguh-sungguh menanti-nantikan Engkau Tuhan, dalam hadirat-Mu. Kami menyembah Allah yang hidup, kami menyembah Tuhan yang hidup. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, selalu baru rahmat-Mu setiap hari, setiap pagi kami nikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di hadapan-Mu Tuhan, seluruh isi hati Engkau Tuhan yang mengetahuinya. Dan bawaku lebih dekat, lebih dekat lagi padamu. Segenap hati-Mu, hanya Engkau pribadi yang paling mengenal hatiku Tuhan. Ya, ini hati kami Tuhan, ini seluruh hidup kami Tuhan. Dalam tangkapan kasih-Mu, dekat melekat dalam hati-Mu. Bawa kami semakin melekat
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang paling mengerti seluruh isi hati kami, Tuhan. Ya dalam matakan dalam, ya dalam dalam, ya dalam dalam, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Allah yang hidup. Ya dalam 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 dalam, ya dalam dalam syaka dalam dalam, ya dalam dalam syaka dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Satu kerinduan kami Tuhan, kami ingin selalu menyenangkan hati-Mu. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, kami rindu senangkan hati-Mu Tuhan. Ya Yesus. Oh yes Lord Jesus. Ya Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus. Kami percaya Engkau Tuhan yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kami saat ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia di mataku. Yesus termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia di mataku. Yesus termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia di mataku.
kerinduan hati kami Tuhan. Kami punya Tuhan yang tiada bandingannya. Oh yes, di mata kami Engkau yang terindah Tuhan. Yesus termulia. Yesus termulia, ya Tuhan. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Yes Lord. Lewat pujian ini menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang termulia, Engkau yang terindah dalam hidup kami. Ya Tuhan, membenarkan dunia di mataku Tuhan. Engkau yang termulia sampai selama-lamanya. Hanya Yesus yang termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Yesus termulia. Di mataku Yesus termulia. Dengan segenap hatimu. Di mataku Yesus termulia. Kerinduan hati setiap kami menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, lewati apapun yang terjadi, Engkau selalu baik buat hidup kami. Apapun yang hari ini ada di hadapan setiap kami, Yes. kalau kami duduk diam di kaki-Mu, kami percaya kami menerima kekuatan. Kami percaya kami dimampukan. Dan kami percaya Tuhan bawa kami untuk keluar sebagai seorang pemenang. Ajar kami, Roh Kudus pimpin kami, sertai kami. Tanpa Tuhan kami tidak sanggup. Detik ini Tuhan lepaskan kami, detik ini kami jatuh. Tapi kami percaya Tuhan Allah yang setia tidak pernah akan tinggalkan setiap kami. Kami siapkan hati kami, bicara buat setiap kami. Ya Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan Yesus tetap baik. Dulu dia baik, hari ini dia baik, besok sampai selama-lamanya dia tetap baik buat hidup kita. Amin. Dia tidak pernah rancangkan yang buruk buat hidup setiap kita, selalu yang terbaik yang dia berikan. Tapi dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara seringkali Tuhan mau kita belajar banyak dalam hidup ini. Seringkali Tuhan asah kita, seringkali Tuhan poles hidup kita. Seringkali Tuhan bawa kita ke satu peristiwa dalam hidup setiap kita. Tapi dia tidak pernah jahat kok buat hidup kita. Dia cuma mau hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapannya. Mempermuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, itu tujuan hidup kita. Amin. Hari ini sama-sama kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6 Bapak Ibu Saudara. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6.
Kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara, Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6. Ayat pertama boleh kita baca dulu Bapak Ibu Saudara. Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Judulnya Gideon diangkat menjadi hakim. Saya mau bicara sama Bapak Ibu Saudara, ini satu cerita sebetulnya agak panjang Bapak Ibu Saudara. Nanti Bapak Ibu Saudara setelah renungan ini Bapak Ibu Saudara boleh baca Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Tapi di sini saya coba loncat dulu ya Bapak Ibu Saudara ya. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Jadi ayat ini mengatakan tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi orang Israel lakukan kesalahan Bapak Ibu Saudara sehingga Tuhan menyerahkan dia ke tangan orang Midian. Ketika bangsa ini ada di tangan orang Midian Bapak Ibu Saudara, nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca. Bangsa Midian begitu kejam Bapak Ibu Saudara. Dia habisi bangsa Israel. Setiap kali bangsa ini menabur, tiba saatnya dia mau menuai, bangsa Midian datang berbanyak-banyak dan dia habisi bangsa Israel. Sehingga Alkitab menuliskan bangsa Israel umat kepunyaan Allah sendiri Bapak Ibu Saudara. Dituliskan di Alkitab dia menjadi bangsa yang sangat melarat. Tibalah kita Bapak Ibu Saudara, saya mau loncat ke ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13, judulnya kan Gideon diangkat menjadi hakim Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-13 Gideon bilang gini sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-13, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Nah ini dari omongannya Gideon ini saya mau belajar sederhana sama Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya mau bicara sederhana. Kebiasaan menyalahkan. Dalam hidup ini Bapak Ibu saya lihat ya. Saya banyak ketemu orang itu sekarang punya hobi nyalahin orang lain Bapak Ibu Saudara. Ayat yang pertama tadi kita baca Bapak Ibu Saudara kan sudah jelas. Tulisannya di sini kan gini Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Berarti orang Israel salah enggak Bapak Ibu Saudara? Dia salah Bapak Ibu Saudara. Sudah tahu salah Bapak Ibu Saudara. Ayat 13 Gideon masih bisa bilang, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini terjadi kepada kami? Bagian akhir dia bisa bilang gini, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Sudah tahu salah Bapak Ibu Saudara, masih nyalahin Tuhan Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Tapi dalam hidup setiap kita seringkali kita gitu Bapak Ibu Saudara. Dalam hidup ini seringkali kita tidak mau salah. Kita tidak mau introspeksi diri kita. Tapi seringkali kita nyalahkan. Kita nyalahkan orang lain Bapak Ibu Saudara. Kita nyalahkan istri kita nyalahkan suami kita nyalahkan anak-anak kita nyalahkan teman kita. Kebiasaan hari ini yang sering saya lihat Bapak Ibu Saudara, kita biasa untuk cari kambing hitam Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Sampai ada istilah kambing hitam, cari orang yang bisa disalahkan. Ketika masalah terjadi, ancang-ancang yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, kita langsung pasang kuda-kuda, ibarat orang kalau perang, Bapak Ibu Saudara, dia langsung pasang tameng, Bapak Ibu Saudara. Dia tangkis dengan cara menyalahkan orang lain. Dia langsung pasang kuda-kuda Bapak Ibu Saudara, supaya dia tidak disalahkan. Dengan cara menyalahkan orang lain, cari kambing hitam Bapak Ibu Saudara. Kenapa sih dalam hidup ini orang suka nyalahin orang lain? Jadi sebelum dia disalahkan, dia pasang kuda-kuda dulu, dia nyalahin orang lain. Dia tidak mau disalahkan Bapak Ibu Saudara. Terus yang sering kali saya lihat Bapak Ibu Saudara, banyak orang kalau begitu dia salah Bapak Ibu Saudara, tidak mau disalahkan, langsung pakai mendelik-mendelik Bapak Ibu Saudara, pakai gertak-gertak. Bapak Ibu Saudara pernah tidak lihat orang yang seperti itu? Atau sering jadi orang yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Hari ini yuk sama-sama kita introspeksi diri kita. Apakah dalam hidup ini, apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah cara kita berperilaku dengan sesama kita, dengan teman-teman kita, apa sudah benar? Hari ini yuk sama-sama kalau kita salah kita akui. Kan orang minta maaf itu kan tidak ada ruginya ya Bapak Ibu Saudara. Kan tidak ada ruginya kalau kita minta maaf. Saya satu kali Bapak Ibu Saudara, punya satu anak buah Bapak Ibu Saudara. Saya punya satu anak buah. Anak buah saya ini tidak tahu gimana Bapak Ibu Saudara. Orangnya kuasar setengah mati Bapak Ibu Saudara. Kuasar setengah mati. Dikasih barang apa aja selalu rusak.
Saya punya barang tak pakai puluhan tahun tidak pernah rusak, tak pinjamkan orang ini langsung rusak. Saya punya alat satu kali, saya punya alat. Alat ini saya beli ya harganya cukup mahal, tak pinjamkan ke dia. Tak pinjamkan ke dia rusak. Begitu rusak, responnya ini yang saya tidak suka. Begitu rusak langsung telepon saya. Pak, alatnya rusak. Loh kok bisa rusak? Langsung saudara. Karena dia bingung kan. Yang megang dia, yang megang bukan orang lain. Ketika dia lihat tidak ada temannya yang bisa disalahkan, yang disalahkan siapa? Barangi, saudara. Iya toh? Ketika dia lihat tidak ada teman yang bisa disalahkan, yang disalahkan siapa? Barangi. Loh apa kok iso rusak? Elek Pak Barangi. Gumun saya, bingung saudara. Waktu itu saya lagi butuh, ya udahlah barangnya tak tarik, tak ganti yang baru. Tak ganti yang baru lagi, rusak lagi saudara. Waktu tak telepon, jawabannya juga tetap sama. Loh apa kok bisa rusak? Barangnya Pak elek. Sampai saya ini bingung sampai saya tak bilang, ini bukan barang elek loh. Ini barang, kalau barang itu yang mereknya cukup lumayan lah. Saya beli ini mahal ya setengah mati beli ini. Ya rusak saudara. Tapi yang saya tidak suka itu respon hatinya, dikasih apa aja rusak dan langsung nyalahkan saudara. Dia bisa bilang, "Bab, sampean sih beli ini sing murahan." Duh barang apik jadi ini murahan Bapak Ibu Saudara. Tapi dalam hidup ini sering kali gitu, kita suka nyalain orang. Kalau enggak ada orang yang bisa disalahin, barang yang enggak ikut salah, disalahin Bapak Ibu Saudara. Tapi satu hal yang saya belajar, orang Bapak Ibu Saudara kalau dia suka nyalain orang, sebetulnya yang rugi bukan orang lain. Mungkin jangka pendek yang rugi orang yang disalahkan. Tapi buat jangka panjang sebetulnya yang rugi dirinya sendiri. Dirinya sendiri yang rugi Bapak Ibu Saudara. Satu yang saya belajar Bapak Ibu Saudara, orang kalau suka nyalahkan orang lain, satu, kerugian yang dia dapatkan, dia tidak belajar dari kesalahannya. Dia tidak pernah belajar dari kesalahannya. Anak buah saya tadi, tak kasih barang apa aja rusak Bapak Ibu Saudara. Dia tidak pernah belajar dari kesalahannya itu, dia tidak pernah belajar. Ketika barang yang saya kasihkan ke dia rusak, dia langsung nyalahkan barang itu. Tapi saya tidak heran Bapak Ibu Saudara, saya tidak heran. Orang ini nggak pernah, dia tidak sadar kalau dia itu kuasari setengah mati. Tapi saya tidak heran Bapak Ibu, satu hari tak ajak sama saya, yuk ngangkat barang. Tak ajak ngangkat bareng sama saya, ngangkat barang barengan sama saya. Bapak Ibu. Saya bilang alon-alon, hati-hati, pelan-pelan, ojo cepet-cepet. Sungguhan setelah saya diem ngomong kayak gitu, tidak lewat lama, kakinya kecepit Bapak Ibu Saudara. Sampai saya gumun dalam hati, yo ojo barangku. Wong awake ae diempakno, apalagi barang saya ya Bapak Ibu Saudara. Wong kakinya sendiri aja dia kasarin Bapak Ibu Saudara, apalagi barang saya. Dia enggak belajar, dia enggak pernah belajar. Yang kedua saya belajar, orang kalau selalu menyalahkan orang lain, enggak akan pernah maju Bapak Ibu Saudara. Dia enggak akan pernah maju. Anak buah saya ini Bapak Ibu Saudara, dia kerja enggak setahun 2 tahun, dia kerja lama Bapak Ibu Saudara. Ya dari dulu ya gitu-gitu aja Bapak Ibu Saudara. Ya enggak pernah punya alat, ya enggak pernah berkembang. Punya alat hilang, punya sepeda motor hilang. Hidupnya enggak pernah kemana-mana Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga yang saya belajar yang terakhir. Orang kalau selalu menyalahkan orang lain Bapak Ibu Saudara, dia merusak mentalitasnya sendiri. Dia merusak mentalitasnya sendiri. Anak buah saya ini Bapak Ibu Saudara bukan orang yang kerjaannya jelek, enggak. Kerjanya bagus Bapak Ibu Saudara. Tapi satu hal yang saya belajar, skillmu, kemampuanmu bisa mengangkat engkau naik. Tapi yang membuat engkau bertahan tetap di atas, itu karakter setiap kita. Itu mentalitas setiap kita. Hari ini yuk sama-sama kita belajar, jadi orang gak selalu nyalahkan orang lain. Ketika kita dikasih masukan, kita terima. Itu yang akan mengubahkan hidup kita. Tanpa kita sadar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4, 5, 6, 7 tahun. Tanpa kita sadar ternyata kita sudah naik kelas. Kita naik kelas sometimes bukan karena skill kita yang hebat. Tapi karakter kita yang hari lepas hari tanpa kita sadar, kita jadi pribadi yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan lebih baik lagi. Amin. Hari ini sama-sama kita belajar, gak nyalahkan orang lain. Gak ada salahnya kan Bapak Ibu minta maaf, gak ada salahnya kan kita rendah hati. Ketika kita rendah hati minta maaf dan kita belajar, itu keuntungan buat diri kita sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara, kami ada di Spasio Office Tower lantai yang ke-6 Surabaya Barat. Setiap hari Minggu jam ibadah kami 7.30 pagi dan jam 10 pagi. Kami rindu boleh bersekutu dengan Bapak Ibu Saudara, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Nomor di bawah ini Bapak Ibu Saudara boleh taruh pergumulan doa.
Dan kami berdoa Engkau akan keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. Lewati apapun yang terjadi dalam hidup setiap kami Tuhan, kami mau belajar tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan orang sekitar, terlebih lagi kami tidak menyalahkan Tuhan. Ini proses dalam hidup kami yang harus kami lalui, yang harus kami jalani. Dan ajar kami supaya kami diubahkan hari lepas hari menjadi pribadi yang lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya rencana Tuhan yang terbaik Tuhan sediakan buat setiap kami. Angkatlah kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terus menaungi, memimpin, menyertai, melindungi dan memberkati seluruh aspek kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.